Kemarin itu kan ada cerita bahwa yang disampaikan salah satu paslon itu sebenarnya dia cuman banjir fakta aja gitu. Iya nyerbu. Gitu. Ini faktanya gini, ini faktanya gini, faktanya gini. Terus ada satu paslon. Ya akhirnya mengikuti. Ya akhirnya satu paslon marah gara-gara itu. Menurut saya itu kalau buat seniman tuh contoh yang buruk untuk seniman ya. Nggak tahu kalau politisi mungkin biasa gitu. Tapi kalau seniman tuh kritikan itu dicari, Pak. Orang itu ikut festival biar dapat kritikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin menjaga kewarasan. Dan Punggawa kewarasannya ini orang yang tidak main-main, sudah dikenal dan memang punya kompetensi untuk membuat kita semua menjadi waras. Yang lain waras. Ada Mas Rene. Kan dulu langsung gitu. Saya baru sekali bilang waras. Ada Sobat Mo. Makasih Mas BW, senang banget bisa ada di sini. Apalagi sama Mo. Kita caturnya mana? Nah, kita masih membicarakan isu debat, tapi isu debat yang tidak begitu banyak dikulik, Mas Rene. Jadi ada debat yang menjadi sorotan, spotlight, tapi ada yang juga menurut saya itu kurang mendapatkan perhatian, tapi sebenarnya dia sangat signifikan dan mempunyai kekuatan dahsyat kalau itu memang betul-betul ditransformasi itu. Di dunia hubungan internasional itu berkembang dalam diplomasi apa yang disebut dengan soft power. Dan dalam sejarah debat presiden yang saya pernah ikuti di Indonesia, baru kali ini isu mengenai budaya dan kebudayaan menjadi sesuatu yang penting untuk membangun kekuatan sebagai smart dan soft diplomacy atau soft power dalam smart diplomacy. Bingit sih. Ya. Saya gini. Saya percaya kenapa itu nggak terlalu terfokus, nggak difokuskan. Karena bahkan kayak saya yang nonton itu lebih fokusnya sama yang emosional gitu, yang statement gasa lemah karena nggak punya persenjataan, itu kayaknya ketutupan di situ sih. Tapi emang benar, mungkin Dengar suaranya habis ya. Pas lagi debat katanya suaranya habis. Teriak mulu kata dengar. Kok ada di situ ya? Kok tahu sih? Tapi benar sih, itu harus diomongin. Justru itu lebih substantif. Dan yang viral itu yang tidak substantif. Banget. Omon-omon. Cuma omon-omon gitu. Kami sekeluarga bingung gitu. Omon. Jangan-jangan ada istilah yang emang nggak kita ketahui gitu kan. Kita kan anak muda ya, tahu istilah-istilah gitu. Jangan-jangan omon-omon apa gitu. Waktu gue Google Mo, Mas B yang muncul bahasa Uzbekistan. Oh ya, Google aja sendiri lah ya. Ternyata ada pesan kriptik mungkin di situ. Apa sih yang menarik dari situ yang bisa dielaborasi? Karena itu sebenarnya kekuatan. Jepang, Korea sudah menggunakan itu kan sebagai Korea apalagi. Kalau yang diomongin kan itu yang kekuatan soft power-nya kemarin itu ada budaya. Terus ada kuliner. Ya, betul. Ada film. Terus diaspora. Betul. Diaspora sama diplomat. Itu 5 hal kemarin kalau nggak salah ya. Dan itu dibungkus jadi satu gitu. Dan itu nggak muncul. Saya bilang kalau debat presiden karena saya ngikutin tuh setiap dari mulai 2014, 2019. Padahal temanya itu ya sebenarnya ya. Tema HI kan itu. Banget. Iya. Terlewatkan. Iya betul. Iya kan. Emang orang Indonesia kasih narasi dong, Mas Rene. lebih seneng berantemnya. Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting banget dan harus kita kulik dalam-dalam. Ilustrasi yang paling gampang gini. Alhamdulillah kemarin kebetulan jalan-jalan sama keluarga ke Inggris Raya, ke Irlandia, ke Skotlandia. Ada satu kota kecil di Irlandia Selatan itu, dan kami memang nggak bisa karena ferinya lewat situ dan udah terlalu malam untuk ke Dublin. Jadi dari Bristol itu nyebrang dulu, terus nginep semalam di kota kecil ini. Dan saya kaget kaget Mas BW, ada restoran Thailand dan itu salah satu yang paling laku. Mereka udah buka kayaknya udah lebih dari 5 tahun, ya. Dan masih terus berkiprah karena suka kan, rasanya kan beda banget sama taste-nya Eropa. Jadi kalau restoran Cina kita udah percaya ada di mana-mana. Tapi restoran Thailand atau restoran India ada di mana-mana juga.
restoran India juga ya. Kan orang India juga ada di mana-mana. Di sini juga ada nih orang India. Tapi maksudnya gini, kayak ngebayang gak sih? Thailand. Iya kan? Dan terus ngobrol lagi soal anakku yang kemudian kemana-mana selalu mintanya kalau ada kimchi, bukan gudeg. Kimchi, dia kimchi. Korea banget. Kalau saya kepikirannya itu bawa mie instan, dia kepikirannya bawa kimchi orang Indonesia. Ya kan? Nah, gimana coba ceritanya? Anak yang ke Korea juga baru sekali itu 16, ya kan? Dan sudah mencari itu dan mereka bisa benar-benar tahu persis apa band-band idamannya anak-anak Korea itu kan mukanya sama semua kalau buat saya gitu. Tapi ada loh beda-beda sih. Benar asli. Mau disodorin yang mana gue juga nggak ngerti, dengan segala hormat maaf ya. Tapi emang ini powerful sekali dan justru cara kan kalau kemarin Pak Prabowo mengkhawatirkan invasi gitu ya, invasi serbuan gitu. Ini kan salah satu bentuk serbuan dan kita yang diserbu senang banget ya. Jadi jangan-jangan kan Mas Boy juga ngajarin paradigma kita dalam melihat interaksi global itu ada yang kelewat. Jangan-jangan kita sebagai bangsa udah sedemikian nyaman untuk jadi pasar doang. Kita lupa melihat dunia ini juga sebagai pasar. Iya betul. Iya kan? Ini kalau dalam bahasa gerakan dulu waktu masih di LBH itu ini yang namanya hegemoni, Bos. Kalau dominasi itu pakai kekuatan represif gitu kan. Physically gitu. Kalau hegemoni itu nggak berasa tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Dan lucunya datang dari, kita ambil contoh dengan segala hormat untuk para pecinta drakor, istriku terutama ya dan musik Korea gitu ya. Dengan segala hormat, saya udah ke sana. Ini salah satu suku bangsa di dunia yang paling homogen, Mas. Jadi nggak banyak choices. Mau ke Busan, mau ke Nami Island, mau ke Seoul, ya itu aja sebenarnya. Maaf. Enak, dieksekusi dengan sangat baik, tapi nggak punya pilihan. Kita ya, maaf ya, kita naik mobil sampai ke Surabaya gitu ya, kita berhenti tiap 1 jam udah dapat makanan yang beda ya betul. Beda banget. Bahasa yang beda banget. Kejahatannya juga beda-beda. Ada yang copet, ada yang apa gitu, beda-beda tuh orang Indonesia. Iya, itu juga budaya loh. Maksudnya secara khasanah itu tuh nggak ada habisnya. Cuman problemnya bisa jadi orkestrasinya nggak ada. Jadi kita semuanya sendiri-sendiri. Mungkin gara-gara terlalu beda gitu, makanya susah diwakilkan. Kayak misalnya nih masalah kimchi ya. Mau apa yang gantiin Indonesia? Nanti marah loh orang. Bilang rendang, wah ini gudeg. Iya, gudeg. Wah ini Jawa sentris. Asinan. Wah. Asinan. I love asinan. Iya, tapi kan ntar iri. Orang Sumatera iri. Kenapa asinan? Gitu. Atau sudut pandangnya. Kalau orang Korea kan emang kimchi aja dari Sabang sampai Merauke mereka mah kimchi. Iya benar juga. Iya. Tapi bukannya diversifikasi itu juga kekuatan ya? Banget. Bisa jadi kekuatan malah bisa jadi kelemahan. Jadi memang artinya kan kebutuhan untuk ada yang mengorkestrasi, yang mana mau didahulukan untuk menenangkan orang Padang. Sabar. Rendang sebentar ya. Ini soto dulu nih. Makanan terenak di dunia. Gini ya, orang Jakarta sama orang Bandung aja, ini nyebut bala-bala sama bakwan itu bisa berantem. Nanti dibawa ke luar negeri, inilah makanan nasional. Bakwan, betul bala-bala, orang Sunda marah. Pas bilang bakwan, orang Jakarta marah. Tapi enggak. Gue percaya satu hal. Orang Indonesia boleh berantem kalau di sini. Ya, tapi kalau di luar, kalau udah di luar kita sama. Kita pencari kecap, kita pencari cabe, kita mencari saus itu sama. Sama dan saling melindungi. Betul. Tapi pendapat lo apa soal kebudayaan tadi itu? Soal kebudayaan sesuatu nggak tuh? Iya sesuatu, karena saya ngerasa banget bahwa kita tuh di luar negeri tuh masih, kan kemarin tuh tagline-nya adalah jadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi tamu yang mempesona di luar negeri. Iya. Cakep itu Cakep banget kata-katanya. Yang bikin siapa itu Pak? Terus udah gitu,
Nah itu menurut kita tuh kita belum jadi tamu yang mempesona. Masih tamu yang konsumtif. Ya kalau di Singapura kita dilayanin karena tukang belanja. Jangan sampai di Mekah juga sama, di Madinah juga sama. Jadinya mereka spesial bicara bisa bahasa Indonesia supaya kita belanja. Gitu. Tapi udah mulai kalau di Mekah kan emang Indonesia itu emang ramah-ramah, terus kalau tersesat cari orang Indonesia. Karena pasti dianterin apa segala macam. Udah ada tuh itunya. Kalau teman-teman lo kayak komika, gitu, teman-teman di bidang art gitu kan. Itu sesuatu banget gak sih pernyataan itu? Kalau mau dielaborasi lebih lanjut bagaimana bentuk seharusnya ya. Kalau khususnya untuk komedi nih ya, untuk komedi itu kami memang tuan rumah di negeri sendiri. Memang jago kandang banget. Kisah kami itu Cinderella story banget. Jadi di Indonesia itu kalau Anda jadi stand up comedian ngetop setahun 2 tahun itu udah Cinderella story, udah bisa main film, udah cepat, udah bisa malah udah dapat Piala Citra apa segala macam gitu. Kalau di luar negeri nggak bisa. Kalau di luar negeri itu ini kan seninya dari luar ya. 8 tahun dia harus manggung di comedy club baru bisa masuk TV. Kalau di kita malah baru 3 bulan open mic itu. Bulan keempat udah bisa masuk TV. Lulus suci aja udah. Iya, lulus suci udah industri, udah jadi anak industri gitu. Main film, main sinetron apa segala macam. Nah, sebab kenapa saya mempelajari stand up berbahasa Inggris adalah menikmati step-stepnya. Gitu. Jadi undergroundnya orang nggak kenal. Makanya Panji Pragiwaksono misalnya kenal, itu dia udah bisa memenuhi bikin konser isi 7.000 orang di sana di luar di Indonesia. Di Indonesia. Nah, dia karena tantangannya udah nggak ada, dia pindah ke New York dari nol lagi. Yang nonton 4, yang nonton 2 orang lagi. Karena kadang dia harus bawa orang buat nonton dia gitu. Itu Panji itu ya? Itu Panji. Tapi nggak diceritain tuh Panji yang gitu. Ceritain. Bagi gue yang nggak dengar ceritanya Panji. Agnes Monica gitu. Wah, betapa beratnya hidup dia di sana. Akhirnya gimana? Habis duitnya balik ke Indonesia dulu, iklan, balik lagi. Panji juga gitu, habis duitnya balik ke Indonesia, show, balik lagi. Tapi itu nggak benar Panji. Jadi nyari duitnya di sini ngabisinnya di sana itu nggak benar. Soalnya di sana susah dapat duit. Saya juga gitu Pak. Jadi kalau nyari duit memang stand up berbahasa Indonesia. Kalau ke sana tuh cenderung memang buat cari pengalamannya, buat cari. Tapi yang lo coba sampaikan di sini ada sesuatu yang sudah terbentuk, udah matang kan, gitu kan. Yang lo mau ceritain tadi itu kan lazim di industri yang relatif baru, gitu. Berarti di Indonesia ini masih relatif baru. Iya betul. Iya kan. Kalau mereka mungkin udah puluhan tahun, udah menjadi satu kelaziman. Bisa cerita yang itu kali, yang gimana dari modal performing arts bisa menuhin satu kota gitu kan. Iya, betul. Di mana itu mau? Jadi ada kota namanya Edinburgh di Skotlandia. Ngomongnya harus Edinburgh. Dan ketelan G-nya. Ya, di Skotlandia itu mereka punya, itu memang kota festival. Tapi festival terbesar mereka adalah namanya Edinburgh Fringe. Itu setiap Agustus. Tanggal 2 Agustus sampai tanggal 28. Ya? Itu setiap tahun. Tahun kemarin kami ke sana, itu yang ke-75 kali. Jadi udah 75 tahun. Betul. Jadi kalau Olimpiade itu pernah berhenti gara-gara perang, mereka belum pernah berhenti sama sekali. Jadi perang aja, kita mah komedi aja gitu. Nah, itu tuh performance art. Dari ujung di kotanya misalnya sekotak ini nih, dari ujung sini sampai ujung sana semua ada pertunjukan. Semua tempat adalah tempat bermain gitu. Kalau kata Shinchan ya. Seluruh kota gitu. Adalah tempatnya. Gitu. Lucu-lucu. Ya, komika. Jadi dimanapun semua orang perform. Dan itu dalam sehari, misalnya ada satu bar nih. Bar itu bisa punya tempat segede gini. Segede studio ini. Ini tempat segede ini itu bisa untuk sekitar 20 orang. Nah, tempat ini itu akan punya pertunjukan dari jam 10 pagi, jam 11, jam 12, jam 1, 2, 3 sampai jam 2 pagi. Yang datang tuh dari mana aja? Yang datang itu mereka mendapat, untuk tahun kemarin ya, mereka mendapat kunjungan itu 2 juta wisatawan dalam sebulan. Itu lebih banyak dari jumlah penduduk Edinburgh. Betul. Edinburgh paling sekitar 800-900 ribu. Itu nggak tahu gua kalau gitu. Tapi mereka dapat 2 juta. Setiap itu ada, itu GDP mereka, GDP-nya si kota itu 32% ditopang sama
32%. Makanya di University of Edinburgh itu ada S1, S2, kalau nggak salah S3 Performing Art dan Festival Management. Emang kita LDP-nya nggak kasih gituan yang untuk art itu? Saya sih nggak pernah nemu ada orang yang ngurus itu ya. Kemarin tuh sebenarnya dari kementerian ikut tuh sama kita kemarin. Jadi dari diskusi ini bisa nggak disimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia cukup punya modal sebenarnya dengan keragaman kebudayaannya untuk Seharusnya ya. kita bisa mengubah K-pop menjadi E-pop dong. Banget. Atau kita sebut yang lain aja. Iya. Ya misalnya Bali aja, itu di situ kan ada nonton kecak kan yang tiap malam. Nah itu seharusnya bisa dilakukan, orang beli tiket selalu penuh. Nah di luar negeri itu budaya itu sangat biasa kayak gitu. Ada tempat yang kita dulu punya, tapi udah nggak ada. Apa tuh? Sri Mulat. Oh iya betul. Sri Mulat itu di Solo tiap malam. Iya. Meskipun berkedok sama ludruk ini ya, dan segala macam. pengumuman Toto gelap ya itu. Lo tau nggak? Banyak yang nggak ngerti. Toto tahu nggak lo? Jadi pengumumannya itu setelah konon nih, saya pernah ngegarap dokumenternya. Konon kenapa harus ada hiburan tiap malam, karena selesainya itu ada pengumuman angkanya. Oh. Konon. Jadi ada hiburannya. Di sini juga ada tuh wayang orang apa tuh? Barata. Itu tiap malam ada. Senin. Nggak tahu saya. Nah itu dia tiap malam ada. Jadi orang Solo itu kalau mau ketawa, ayo udah ke Sri Mulat aja. Beli tiket, nonton. Tiap malam, Pak. Kan gini, kalau kita coba kilas balik ya. Ada orang gila yang kemudian didukung pemerintahnya di Edinburgh bilang, pemerintah, gue pengen bikin ini, atau mungkin dia udah bikin 5 tahun gitu kali ya. Terus dia ngajak pemerintah, terus pemerintahnya bilang, oke, gue support deh. Karena kan nggak mungkin bisa dapat dukungan sebesar itu kecuali dapat muscle dari pemerintah. Betul. Jadi memang negara kudu hadir di hal-hal yang seperti ini. Dan menurut gue satu hal yang seksi banget, yang sangat terlewatkan kemarin itu karena faktor emosional, dan mudah-mudahan sekarang udah mulai muncul. Ya. Kayak contoh House of Indonesia. Ya betul. La Maison d'Indonésie kalau di Prancis gitu kan. Okay. House of Indonesia. Kayak rumah Indonesia. Jadi rumah sebenarnya budaya nomor satu ya, daripada cuma punya kedutaan besar yang isinya orang main pingpong, enggak, ini bercanda ya. Misalnya gue cuma menduga aja gitu ya. Dibuat juga aja. Di Rusia kayak gitu main pingpong. Enggak ya, karena terlalu dingin. Saya pernah kedutaan Indonesia di Afghanistan. Ada meja pingpong. Gue dulu waktu itu kedutaan besar Indonesia di masyarakat ekonomi Eropa, ada meja pingpong. Jadi gue sekarang selalu ngelihat kedutaan besar Indonesia punya meja pingpong. Artinya dalam perspektif yang positif, olahraga tenis meja sebenarnya udah mendunia. Kita ikut mendukung. Tapi bagaimana sebenarnya kan pemerintah bisa hadir? Ya gini, kalau nanya untuk memulai sesuatu jangan tanya pemerintah karena nggak kreatif kan? Nggak, pemerintah nggak boleh kreatif justru. Mereka harus mengikuti prosedur, tapi harus mau dengar. Iya kan? Kalau nggak mau dengar, akhirnya cuma punya pemikiran sendiri, berasa bahwa itulah yang harus dilakukan, padahal belum tentu yang dibutuhkan. Betul. Mas ini kalau rumah Indonesia itu konkretnya kayak apa tuh yang dibayangin? Itu bagian dari strategi. Saya sih ngebayanginnya kayak ini aja ya, kayak ngelihat showcase gitu. Kalau yang paling keren, salah satu inisiatif yang dulu dimulai sama Obama tuh waktu dia bikin At America. Di sana ada stage yang sangat baik akustiknya dan bisa direkam, bisa dilihat, dan selalu ada hal-hal tentang Amerika yang tematik yang dimunculkan di sana. Itu ditaruh persis di tengah budaya SCBD. Jakarta, misalnya jaksel banget gitu kan. Nah, ini bentuknya kayak begitu gitu. Dan kenapa kita nggak coba melakukan hal yang sama? Karena kalau bicara apa yang mau ditonjolin, 365 hari, setiap hari makanan beda, nggak cukup. Betul. Nggak cukup. Dan performance art itu juga nggak kalah loh. Gila. Dan performance art itu nggak perlu ganti-ganti. Bisa aja 3 bulan kecak semua. Bisa. Bisa orangnya belenek gitu. Iya. Jadi gini, ini contoh saya untuk bisa perform. Jadi waktu di Edinburgh Fringe, itu kami ke sana, beberapa komedian Indonesia. Saya dalam 24 hari itu perform 56 kali. Gimana diulangi? Dalam 24 hari saya perform 56 kali. Jadi sehari 2 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Gitu. Yang rutinnya kita punya 2 show. Yang pertama dibayar nggak? Jadi dibayar tapi nombok lah. Oke. Karena kita pakai tiket.
Kalau di sana semua pakai tiket. Semua pakai tiket. Jadi nggak ada anaknya, ponakannya Bupati Edinburgh, wali kota gitu, yang dia mau bawa 13 Bupati Edinburgh-nya aja kita nggak kenal siapa ya. Dan mereka nggak merasa perlu ada di situ. Maksudnya Rene nggak ada ordal di sana. Saya juga ordal kan, persepsikan begitu. Jadi Anda juga ordal. budaya tiket, budaya menghormati performernya juga besar. Ya, tapi itu kan 75 tahun ya. Ada juga namanya free festival, tapi jadi nonton dulu, bayar kemudian. Jadi pay as you can, pay as you go namanya. Kayak makan di restoran Padang itu ya. Iya. Makan Padang, makan dulu. Jadi worth it-nya berapa nih? Gila, restoran Padang kalau ada di House of Indonesia. Oh my god. Saya tiap hari ke situ. Saya udah gitu, itu kebayang kita 56. Jadi orang nanya, lo ngapain? Keluar duit ikut festival, malah nombok gitu. Tapi kalau kalau saya harus nyari manggung 56 kali, itu setahun di Indonesia. Bisa mungkin nggak sampai 56 tahun, 66 kali setahun. Karena di sini open mic ya nggak bisa tiap hari. Ini sehari 3 kali dengan jumlah penonton yang ada 2 juta. Jadi lo emang yang kita rebut dari yang lain ada 100.000 pertunjukan by the way. Dan lu terlatih ya jadinya. Jadi terlatih, jadi jago. Punya jam terbang. Betul. Ini kan juga problem kita sebenarnya. Nggak Nah, punya cukup itu, Mas. Bayangkan itu ada House of Indonesia, terus kita ngirim performernya 3 bulan, sehari manggung 3 kali, orang boleh beli tiket buat nonton. Mau penontonnya 2, saya pernah penontonnya 2. Saya pernah penontonnya 400. Saya pernah nggak ada penonton di cancel, pernah di Edinburgh. Tapi itu biasa banget. Biasa, mau nama lo nama besar kayak apa segala macam, bisa aja penonton cuma 4 orang. Iya, kalau di tempat Gitu. di waktu yang sama ada yang lebih menarik, pasti orang pergi ke sana kan. Betul. Penghormatan itu bukan pada manusianya saja, tapi lebih daripada itu apa yang dibawakan oleh manusia itu gitu ya. Jadi bukan, maksud gue gini, kita ini kan kalau nggak terkenal gue nggak mau lah. Gitu. Kan banyak kan. Betul. Jadi udah ada a priori sebelum kita mencari tahu, sehingga akhirnya itu aja kan. Betul. Bahkan itu jadi jargon. Di situ ada tulisan besar. Tulisan besar saya pernah lihat. Yang keren itu adalah, ini dalam bahasa Indonesianya, to discover a comedian before they're famous. Itu. Jadi Dia mendefinisikan. ya, attitude warganya tuh itu. Nah, Problem kita juga, Mas. Ini bukan cuma problem pemerintah ya, tapi ini yang menurut saya perlu juga anak-anak muda, terutama ya anak-anak muda lo yang dengerin ya, yang sekarang. Gue nunjuknya ke sana bukan ke sini. Yang pokoknya tahun 98 tuh belum lahir lah ya. Iya. Yang perlu benar-benar adalah ini loh, desirable difficulties. Bagaimana nggak cuma mikirin jadi star aja, nggak stardom syndrome, tapi berprosesnya. Dan negara ataupun industri memfasilitasi itu tuh keren. di situ nggak ada paman juga yang berpengaruh ya, nggak? Nggak ada. Kalau itu mesti. Kalau Kalau Amerika jelek, ada jelek ada aja, aja. gitu. Iya. Kalau jelek ada kritikus. Nah, kritikus juga salah satu yang dibutuhkan kan. Kalau kita sekarang kritik bapaknya datang besok, Iya, betul. terus kita dituntut undang-undang ITE, benar kan? Nah, ternyata dari pembicaraan tadi, jurang juga di sini. dari pembicaraan tadi tuh sebenarnya attitude jadi sesuatu ya. Ya, betul. Etika. Etika tuh matters. Yes. Whether you like it or not. Yes. Jadi etika, attitude itu tidak hanya dipentingkan dalam berdebat ternyata ya, tapi membangun. Jago loh ini. Gitu nggak sih? Nggak kerasa banget. Jago banget. Lihat ya putarannya halus banget. Gitu. Gak, gue Menyalip kita. gitu nggak sih? Wah. Kalau misalnya apa yang bisa kita ambil dari debat kemarin adalah kalau dalam bidang seni, ketika kita mempertanyakan kritikan, itu mah udah bisa dibilang karir lo selesai di situ. Karena ada 3 pilar dalam seni, dalam art performance itu sebenarnya. Yang pertama pelakunya, yang kedua itu promotor dan venue, ya tempat. Jadi dia ini yang pelakunya, ini tempat melakukannya. Space-nya. Yang ketiga adalah kritikusnya. Itu nilai bobotnya sama besar sama tempat, sama senimannya. Dihormatinya. Tapi maksudnya apa kalau lu mempersoalkan sebuah kritik terus dia selesai itu gimana penjelasannya? Karena ketika kita menuduh ini gitu, menuduh ini nggak objektif apa segala macam, kita nggak bisa menerima kritikan, ini si pilarnya ya. Nah di Indonesia tuh belum tumbuh ini. Kita tuh masih shoot the messenger. Masih kill the messenger. Iya, masih kill the messenger. Iya. Kemarin itu kan ada cerita bahwa
yang disampaikan salah satu paslon itu sebenarnya dia cuman banjir fakta aja gitu. Iya, nyerbu. Gitu. Ini faktanya gini, ini faktanya gini, faktanya gini. Terus ada satu paslon malah. Ya akhirnya mengikuti. Ya, akhirnya satu paslon marah gara-gara itu. Menurut saya itu kalau buat seniman tuh contoh yang buruk untuk seniman ya. Atau kalau politisi mungkin udah biasa gitu. Tapi kalau seniman tuh kritikan itu dicari, Pak. Orang itu ikut festival biar dapat kritikan. Kita ngapain ikutan festival kenapa ngapain ikutin biar dapat itu tuh. Ada award, ada kritikan juga. Jadi seniman yang baik memerlukan kritik jujur. gitu ya. Betul. Cermin yang jujur. Cermin selalu jujur, cermin yang jernih. Betul. Jadi Yang jangan dibelah kalau misalnya mukonan buru, caminan dibalah itu kata orang Minang. Saya tuh malah tadi sempat ngecek gitu ya etimologinya etika, karena kita sering mempermasalahkan etika tanpa memahami esensi dari kata itu sendiri. Itu kan sebenarnya a set of prinsip moral yang kita ambil. Apa kita mau mengatakan moral tuh palelo moral gitu? Itu maksudnya itu buat saya sih mengkhawatirkan. Palelo dalam bahasa Jawa ya? Iya. Ya. Itu mengkhawatirkan. Ini tadi menarik. Jadi kritik, etik, attitude itu itu yang membuat lu jadi besar. Dan itu dibutuhkan oleh seniman. Dicari. Jangan ngomong besar. Besar. Jadi penting. Jadi urgent. Hati-hati ntar dianggap kritik. Nanti dibilang personal. Dan artinya kan seniman, calon presiden, artis itu juga sama ya kelakuannya mestinya gitu ya. Ya sekarang banyak artis yang pengen jadi politician juga kan gitu. Atau politician yang ke artis-artisan. Ya banyak gitu. Istrinya sih ada juga yang istrinya yang kalau lebih artis meletakkan daripada diri artis. di ruang publik, kan harusnya terbiasa dikritik dong. Paling nggak gini, mesti punya. Kalau mesti itu kan sulit ya. Sepatutnya paham bahwa akan banyak dilihat. Dan kalau banyak dilihat, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang biasa aja. Itu kan kata Anda orang biasa. Ketika Anda orang yang privilege, yang mungkin masa remajanya Anda adalah anak orang terkenal atau anak pejabat, yang semua orang di sekeliling Anda nggak akan pernah bilang Anda salah. Jadi pola asuh ya ternyata ya. Bisa aja kan? Bisa aja. Mungkin Anda orangnya asik. Maksudnya siapa sih? Ini cuma orang aja ini, generik ini. Kenapa kok orangnya generik? Misalnya ada orang nih ya. Dia tuh dia tuh asik. Wah, asik banget di antara kalangan orang. Wah, asik gitu. Tapi misalnya bapaknya berkuasa 10 tahun, bisa aja berubah kan? Gitu. Karena privilege itu ngeri banget tuh. Atau dia hidup dalam satu atmosfer komunitas di mana komunitas itu siap dan betul. Tiba-tiba ada komunitas lain di mana kritik itu menjadi sesuatu. Dan orang itu hidup karena menjadi keren, urgent karena kritik-kritik itu. Betul. Jadi kemarin ada cerita sedikit saya baca di Twitter. Kenapa kita kayak negeri Konoha ya ngomongnya enggak? Mungkin Republik kita. Enggak, ini benar saya nyebutnya. Jadi, kenapa Mas Anies dan Mas Ganjar itu kelihatan santai di debat? Karena mereka anak UGM. Bukan anak Akmil. Jadi mereka terbiasa banget ngedapetin dikritik dan mengkritik. Mempertanyakan sesuatu tuh di UGM, apalagi saat-saat waktu mereka kuliah tuh sekarang itu itu beneran kehidupan sehari-hari. Tapi Mas BW kan sahabatnya banyak sekali dari lingkup militer kan. Saya sedikit soalnya jadi nggak bisa jadi contoh gitu. Emang semua militer gitu enggak kan? Tapi kan ada militer yang privilege, yang nggak pernah ngalamin. Dia mau bilang ada militer yang memang nenek moyangnya militer gitu kan. Jadi bukan hanya di sekolahnya ada komunitas atau sistem militer, tapi di rumahnya juga terbentuk gitu. Tapi yang saya mau bilang memang kalau di Mas Anies sama Mas Ganjar itu kan kehidupan kemahasiswaannya ini hidup dengan cara kayak gitu kan. Udah robust ya. Iya. Terus kalau emang ada tuh di Akmil terus tiba-tiba lu boleh demo gitu? Makanya bilangnya kayak gitu. Kenapa dia biasa kritik dan biasa mengkritik dan mengkritik? Karena yang dua ini memang hidupnya dari. Tapi gue maksud gue gini, gue Pak GM kan yang nulis itu ya, Pak Gunawan Muhammad. Gue
setengah sepakat. Karena nggak boleh juga kita mempersamakan semua personil seperti itu. Tergantung dari satu, yang paling penting sih menurut gue kemauan. Dan kedua, mereka punya nggak kebiasaan waras. Kebiasaan itu masalahnya, Dia masalahnya kebiasaan. mengumpulkan orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang waras yang bilang ke Ilham, Nggak gitu. mau jenggot lo yang kiri nggak balance tuh, mau gitu kan misalnya kan. Berani nggak orangnya? Ya, itu kan. Orang calon presiden loh yang ngomong, disikat juga sama dia. Apalagi orang biasa, Pak. Iya. Itu nakutin sih. Ya. Tapi kan Saya takut sebagai rakyat nanti ini. tapi mau kan Mana kalau elektabilitasnya kita tinggi kasih lagi contoh, kan. kalau kita kasih contoh Pak Prabowo, Pak Prabowo itu kan juga sudah selesai jadi militernya cukup lama. Tapi kan kalau kita lihat dari selesai beliau balik lagi ke Indonesia deh, anggap aja lah ya balik lagi ke Indonesia, itu kan jabatannya selalu tinggi, selalu ketua, ketum itu ketum mah nggak ada salahnya. Siapa yang berani nyalain ketum? Butuh. Nggak ada Butumnya Kita masih macam-macam sama istri masih dijitak, Iya, Pak. selesai. Iya. Gue ngomong di sini juga. Gua pernah beli, kan ada yang menasihati minta maaf lebih baik daripada minta izin. Gua belilah itu Nintendo. Dijual sama istri gua. Kalau gue mengamini statement itu dengan ada pengecualian, jadi ada caveat kecuali istri. Oh gitu. Ya maksudnya itu privilege. Maksudnya privilege itu udahlah sekelilingnya nggak ada yang mau berani ngomong tidak sama dia. Nggak ada istrinya lagi. Apa ide yang lain selain membangun rumah Indonesia untuk membangun rumah Indonesia, tempat latihannya di Indonesia. Itu kan hubnya, Mas. Ya kan? Abis hubnya itu kan tinggal dikirim aja konten-kontennya. Dan dari satu rumah Indonesia itu kan pasti bisa belajar dari rumah Indonesia yang lain. Betul. Iya kan? Tapi bahwa itu ada, itu istimewa sekali gitu. Dan ada peran yang bisa dilakukan oleh negara ini gitu. Iya. Aspek soft yang selama ini kayak tadi kan Mas juga nanya, Mas BW kan apa LPDP ada nggak yang untuk kita malah pengen nanya nih, ada nggak ya? Ada nggak yang masuk perfilman di New York gitu? Iya kan? Karena justru Pengen yang tahu paling powerful kalau mau kita punya the art of influence kan di situ justru. Betul. Iya kan, buku-buku kita. Saya sedih banget, gue kan senang baca ya. Satu hal yang paling bikin gue sedih kalau bedain antara ini gue bicara kota kecil, Bath. Iya. Kota kecil, Mas. Di mana? Bath tuh di antara London sama Bristol tuh ada Bath. Ini kota pertama yang di Jawa orang Barat, Romawi itu Ciuyah memilih untuk datang ke situ dan bikin camping, dan akhirnya sekarang jadi kotanya kecil, masih sangat ornamennya tuh sangat Romawi banget. Jadi udah 2000 tahun lebih. Di situ ada toko buku, Mas. Toko buku kita semua, maaf ya, aku membahasakannya begini ya. Semua toko buku yang saya tahu di Jakarta dijadiin satu masih belum sebesar itu, selengkap itu. Di kota kecil. Di kota kecil. Dan itu kan ada peradaban di situ. Ada peradaban. Dan gue nyari buku yang susah banget ada. Gue masih seneng nyium bau buku gitu ya, jadi masih belum terlalu Kindle mania ya. Enggak Kindle mania gitu. Dan it was like, itu sekarang kita bicara begini, penulis kita deh. Iya, nggak ada di luar negeri, jarang banget. Kenapa nggak kayak Ikan Natasha itu bener-bener dipromo, jadi kayak apa, Maruki Harukami gitu kan. Pemerintahnya tuh turun. Itu karya-karya penulis-penulis Jepang, seingat gue, pemerintahnya yang bayarin ini penerjemah terbaik. Laskar Pelangi gitu kan. Nah, Laskar Pelangi kalau nggak salah ada. Cuman distribusi itu kan hal yang paling sulit. Nah, seharusnya memang dibantunya jangan distribusi kopi terus ya. Ya kan, yang paling sering didistribusikan sama kedutaan-kedutaan itu biasa kopi. Selalu ada kopi Indonesia, penulis apa buku Indonesia apa segala macam juga. Tapi memang di situ memerlukan satu pemimpin yang mempunyai kemampuan mengorkestrasi. Jelas. Terus kedua, menggerakkan diplomasi kita untuk mengubah paradigmanya. Maksudnya jangan cuma nyediain tenis meja tempat itu main pingpong aja, tapi juga
mulai mendesain rumah Indonesia. Sama ini Mas, mau dengar? Kan maksudnya gini, ya kita juga ngerti ya, orang kayak maaf ya, kebetulan kenal aja gitu sama yang namanya Anies Baswedan, nggak usah nanya dia soal musik gitu kan, masih referensinya Kela Yogyakarta gitu kan. Tapi kan gini, tapi kan dia mau dengar. Iya kan, dia mau belajar apa dan itu mau BTS, exercising itu apa penting juga tuh. Iya kan, apa itu BTS, apa itu apa lagi itu. Saya juga nggak tahu. Roaming. Ada kelihatan ini. Saya sampai Peter Pan kalau saya pengetahuan musiknya. Saya justru pengen nanya ke Mas Bambang. Apa tuh? Gimana? Mudahnya gini deh. Gimana sih melatih untuk bisa terus mendengar seiring dengan semakin bertambah tua, seiring dengan dengan semakin bertambah dikenal, terkenal. Dia lagi ngelihat, lagi ngulik gue banget gitu. Iya benar ya. Saya maaf ya, saya ambil alih dulu ya. Saya ambil alih dulu sekarang ya. Saya sekarang yang akan jadi interviewernya ya. Oke. Terima kasih channel saya ya. Terima kasih untuk sponsor. Tolong nanti bagi hasilnya jangan lupa ya. Tapi serius Mas. Iya. Also bagian-bagian Why yang pertama is it so difficult sih? Mas, bagian yang pertama aku membangun filosofi terhadap diri saya dulu nih. Lu kenapa telinga lu 2 dan mulut lu cuma 1 gitu? Kan artinya orang kalau mau berbicara sebaiknya dia mendengar. Atau lu jangan terlalu banyakan ngomong kecuali ustadz, guru, komika. Sebenarnya kamu mulai banyak mendengar. Tuhan menciptakan 2 itu kan supaya lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Powerful. Bagian pertama itu. Terus kedua, kalau pakai kajiannya Mas Rende yang sangat religius itu kan gini, membaca kan bisa dengan cara mendengar, Mas. Iya. Membaca kan tidak hanya melihat, mendengar juga melihat, mendengar juga untuk memahami. Dan justru telinga itu yang paling sensitif, Mas. Kalau kita udah bisa menundukkan telinga dan mendengar cacian itu sebagai sentuhan untuk menghidupkan, kamu punya banyak masalah. Dan kita kurang memberi makna itu. Dan kebanyakan kita justru semakin tua itu semakin nggak mau dikritik. Ngeri Mas, ngeri bener asli. Sampai saya tuh saya follower Twitter saya lumayan loh Mas, X ya sekarang ya. Tuh 100 ribu deh kayaknya lebih gitu ya. Saya tinggal Mas, nggak kuat. Maksudnya gini, udah sedemikian ini coba melatih mendengar, tapi kadang-kadang pada saat kejam juga sih ya, emang orang bisa menyuarakan itu ya. Jadi emang ya memaknai cemoohan. Kayak kan coba lihat. Mas Anies lihat. Mas Anies ketika dimarahin gimana tuh? Bukankah itu calon pemimpin yang kita butuhkan ketika masyarakat mengeluh dengan berbagai masalah yang dihadapinya tak henti-henti? bukan malah lo kok komplain ke gue sih gitu. Jadi ibu dengar saya ya. Kalau ibu tidak mau ya saya kasih lagi yang ke lainnya. Apa itu? Jadi masyarakat itu lupa bahwa 2 hari sebelum debat itu Mas Anies sama Gus Imin itu di roasting. Dan roastingannya itu sama Kiki sama Ate. Dan roastingan itu keras luar biasa. Iya. Di solusi apa namanya itu? Acara resolusi. Iya. Betul. Seharusnya itu dibandingin tuh sama pas lagi debat. Apa yang lu masih ingat ketika di roasting tuh? Kayaknya Caimin yang lebih banyak di roasting ya? Iya. Iya, kayak nggak ngapa-ngapain. Pas debatnya dia kayak nggak ngapa-ngapain. Malah itu malah ditutup dengan kata-kata Pak Anies ini banyak benernya, salahnya cuma 1. Cara milih banget. Cawapresnya masih ketawa-ketawa di situ masih. Terus dia jawab gitu karena pikirannya jernih apa segala macam mungkin ya. Cuman kita itu memang komedian itu seni ngetawainnya dan seni menerima apa itu namanya? Iya, cemoohannya itu memang Gimana sih? ya karena Lo nggak mungkin nggak pernah tersinggung dong, jujur. kalau kami sih kayaknya udah nggak bisa tersinggung karena udah berdamai. Karena hal yang pertama dilakuin sama saya adalah saya berdamai bahwa saya gemuk, saya gini. Jadi bisa keluar itunya si materi soal orang gemuk. Iya gitu ya. Kamu jahat.
Ya jahat kali emang gue. Nggak berguna emang nggak ada gunanya kalau ngomong gitu. Nggak berguna ya. Jadi menurut saya mau usul ke KPU nih kalau boleh gitu ya. Semua kandidat Dibakar Pak ke panggungnya Pak kalau misalnya yang ngasih. semua kandidat capres itu sebelum mendaftarkan diri Di roasting ada dulu ya? sertifikasi Lulus roasting. ya nggak sih? Jadi biasa gitu loh. Kenapa kok mesti marah-marah? Gue jadi marah-marah ngeliat dia marah-marah. Istriku malah marah-marah gitu. Kamu kok jadi marah-marah ngeliat dia marah-marah? Iya, siapa ini? Kenapa mesti marah-marah? Jadi kalau misalnya nonton itu saya aja sebagai komedian ngerasa itu emang agak kelewatan gitu. Tapi kelewatannya jadi nggak kelewatan karena yang di roasting ketawa-ketawa biasa-biasa aja. Beres malah foto-foto sama Kiki sama Ate. Gue pikir lu lagi cerita debat, lu lagi cerita. Lagi. Katakanlah gini, katakanlah misalnya si bapak itu gitu ya. Biasa aja itu malah lebih baik ya justru. Iya. Dapat poin plus malah ya. Dan biasa aja itu membuat orang menjadi lebih bisa berpikir kali ya. Jadinya dia tahu cara menjawabnya. Ini kan ngejawabnya jadinya besoknya kan. Dan yang publik itu bukan publik, maksudnya bukan publik at large. Karena kalau debat kan yang datang pendukung dia, yang biasa aja, yang anti dia datang semua. Warna-warni lah. Kalau yang itu kan komunitasnya dia doang. Betul. Makanya ketika di roasting itu biasa aja, malah cenderung mempersiapkan gue jawabnya apa nih mungkin ya. Pas dia dikasih kesempatan menjawab, Caimin bagus banget waktu itu. Mau apa Yang mana? Yang waktu roasting. Dia bilang apa? Jadi dapat panggung malah justru. Jadi bisa menjelaskan kenapa gue bilang alutsista itu ada orang kelaparan, ada segala macam. Jadi punya penjelasan. Jadi punya materi. Iya, jadi orang jadi dengerin. Oke. Gitu. Memang tujuannya roasting itu. Ini kan kita masih ada 2 debat lagi. Apa advice lo? Buat siapa? Ya untuk orang yang mau berdebat itu. Tadi denger berdebat sama orang di luar panggung. Apa advice lo supaya kemudian debat itu menjadi menarik, debat itu menjadi bermanfaat dan mempunyai dampak bagi kemaslahatan? Apa? Kami itu selalu punya 2 hal. Yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah hiburan. Nah, untuk menyampaikan konteks, kalau nggak ada hiburannya, orang nggak mau dengerin. Jadi hiburan nggak perlu. Jadi senggol-senggolan, apa segala macam bumbu-bumbunya, terus itu malah jadi obrolan ya. Konteksnya jadi meskipun konteksnya pada telat nih dapatnya 3 hari 4 hari baru ngobrolin konteks, tapi kan orang tuh jadi ngobrolin gitu. Ada satu jadi saya bahagia banget lihat debat. Gue justru pengen nanya sama lo, sama Mas Boyo juga. Pak Presiden kan bilang ini terlalu personal. Gue malah pengen denger sih. Gue sampai merefleksikan benar nggak sih personal? Iya. Apa sih? Kalau di komika tuh gimana atau? Enggak lah, nggak personal. Kalau personal tuh justru menurut saya yang personal itu pas roasting itu personal. Iya. Atau jawabannya Pak Prabowo itu personal menurut saya. Kalau pas lagi itu kayaknya nggak ada deh. Dan itu bukan hanya personal, justru jawaban itu dalam konteks Pak Prabowo ketika ditanyakan etika merendah. Itu malah membuli sebenarnya. Iya, balik membuli. Betul nggak sih gitu sih, Mas? Profesor gitu kan. Padahal bukan profesor. Dulu kan Anies. Mas Anies. Itu Mas Anies kan bukan profesor. Belum profesor. Jadi itu mungkin ejekan tuh. Nah, jadi deragotori justru. Seharusnya Mas Anies ngomong jenderal. Jenderal ya gitu misalnya. Jadi kalau nanti Mas Anies tiba-tiba ngomong jenderal, kita dari mana? Habis dari mana? Terus dijawabnya ke Pak Prabowo. Udah bukan ya. Mirip banget. Saya menjiwai. Apa advice-nya Mas Reni? Saya belum selesai. Jadi advice-nya adalah get along tapi nggak boleh nafsu. Jadi kalau misalnya dikatain nih, marah-marah aja. Cuman nggak perlu nafsu, karena nafsu itu menghilangkan semuanya. Jadinya ya pidatonya jadi nggak hilang. Mungkin punya kan visi misi beliau kan juga disusun oleh orang-orang pintar juga kan. Banyak. Mungkin malah jadi nggak nyampe. Kita kan jadi nggak tahu. Kalau saya bener-bener waktu debat cawapres saya tahu visi misi semuanya. Tapi debat capres saya nggak pernah tahu visi misi nomor 2 karena waktunya dipakai buat
buat ini aja, buat penjelasan, buat ya buat marah-marah, buat segala macam gitu. Jadinya malah nggak dapet ya. Iya, padahal santai aja sih. Seharusnya bisa tenang sih. Cuy, santai aja lu cuy. Iya, tau nggak kenapa nggak tenang? Karena dia menganggap personal, padahal enggak. Dan dia menempatkan itu bukan fun di situ, ada dia lagi nih. Jadi dia masuk situ udah palanya ini dia lagi. Itu powerful sih. Don't take it personal, this is only a country. Apa maksudnya artisnya? Aku malah bukan sepakat sama Mo kalau buat yang akan berdebat, tapi ini lebih ke penonton termasuk juga tim sesnya atau semua gitu ya. Ya itu kan banyak suara-suara juga kan dari penonton tuh. Yang di rumah atau yang di mana, menurut saya ini kesempatan untuk secara jujur menakar calon pemimpin kita. Karena 5 tahun ke depan, apapun yang kita lakukan di Republik ini akan dipengaruhi oleh keputusan ini. Saya lihat debat itu kesempatan terbaik untuk melihat jati diri seseorang. Bagaimana saat dia under pressure, bagaimana saat dia harus merespon hal yang mungkin dia nggak paham, bagaimana dia harus ngambil keputusan, itu kan kelihatan, terpampang jelas. Cuman tinggal masalahnya kita mau waras nggak untuk mengambil keputusan yang waras, untuk menilai dan nantinya mengambil keputusan. Iya, Kak, kalau saya sudah nggak suka sama Mas BW, saya sudah memutuskan untuk nggak suka sama Mas BW. Mau Mas BW ngomong hal yang benar, akhirnya saya salahkan. Akhirnya saya ikut salah, bukan karena saya mau salah, tapi karena saya nggak rela melihat Mas BW benar. Itu kan lucu. Padahal kebenaran itu bukan punya Mas BW, kebetulan aja saat itu ada di Mas BW. Nah, kalau itu bisa dilakukan, insya Allah sebagai bangsa kita akan jauh lebih baik, lebih waras. Dan kalau udah lebih waras, justru yang dituju satu, welas. Iya kan? Kalau udah waras, welas. Pasti welas ya. Iya. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul menjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.